Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Al-Fatonah TV. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama guru di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah. Di sebelah kiri saya ada siapa ini namanya, Bapak? Oke, selamat. Penyiar radio tuh. Oke, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Arida Yohandi. Saya mengajar di SMK untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Oke, ini namanya Pak Ari. Di sebelah kanan ada siapa Bapak? Diperkenalkan dulu. Ya, selamat malam. Ya, beda, Assalamualaikum ajengan. warahmatullahi wabarakatuh. Beda, kudu rada suntangan. Hup. Perkenalkan, nama saya Taufik Firdaus. Kebetulan di SMK ini saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan menjabat sekaligus di SMK ini sebagai wakil kepala bagian kesiswaan. Widih, wakil kesiswaan. Biasa berhubungan dengan para siswa yang Berhubungan dengan bermasalah. Oke. Yang salah satunya siswanya mungkin ada di sini. Oke, boleh Mana tepuk suaranya? tangan, Mana suaranya? Iya. Oke. Luar biasa rame ya. Oke, jadi di sebelah kiri saya ada Pak Ari, guru PJOK. Di sebelah kanan ada Pak Taufik. Nah, stop. Naon? Punten. Mohon maaf. Tadi beliau memperkenalkan, ya. Sekarang giliran saya. Nah, siapakah iya, Anda? Siapakah Oke. Anda? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tubagus Syahrudin, biasa dipanggil Gus TB. Nyimpi. Amin. 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 Oke. Perasaan baru dengar ditambah Gus gitu. Gus TB. Padahal Tubagus itu sudah nama gelar juga, ditambah Gus. Oke, jadi saya mengajar seni budaya di SMK Oke. Ma'arif NU Al-Fatonah. Kita mulai dari sini dulu aja deh ya. Bagaimana Pak Ari ini kalau boleh menceritakan bagaimana sampai bisa mengajar di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah sebagai guru PJOK nih. Oke, sebetulnya kalau diceritakan itu pasti panjang. Oke, tapi saya simpulkanlah sedikit. Mungkin untuk para pemirsa yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah pun pasti melihat setelan kita pasti berbeda-beda. Berhubung saya memang di olahraga, ya jadi tidak akan jauh dari fluid. Nah, yang selanjutnya di samping saya Pak Tubagus. Gus TB. Oh, Gus TB. Gus TB. Oke. Itu tidak lepas dari ikatnya. Ya, dia ikat yang pasti. Nah, Bapak kesiswaan kita yang sekaligus sebagai guru PAI tidak lepas dari kopiahnya. Peci. Subhanallah Oke, sekali. boleh dijelaskan dulu ya. Oke. Awal mulai. Perjalanan saya untuk di SMK Ma'arif dimulai dari tahun 2016. 2016 saya merintis pengalaman di sini dan pada saat itu dipanggil pada saat itu Bapak Kepala Sekolahnya Pak Iwan. Pak Iwan saya dipanggil. Berarti belum pada Den yang sekarang? Belum. Masih Pak Pada Iwan. Den pada saat itu sedang ada pendidikan Lemhanas kalau tidak salah ke Amerika Serikat. Jadi pada saat itu masih Pak Iwan dan kurikulumnya Ibu Lia. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan Bu Lia. Punten Bu Lia. Memang agak sedikit menyeramkan. Oh, galaknya Bu ya. Oh, enggak. Kalau baru lihat mungkin seperti itu, tapi kalau sudah kenal, wah, orangnya asik, ya, orangnya asik. 2016 saya masuk dan alhamdulillah mungkin sampai saat ini sudah 6 tahun lah. Sudah 6 tahun saya mengajar di SMK Ma'arif khususnya di pendidikan jasmani. Selain itu saya dipercaya juga tahun pertama saya hanya mengajar. Tahun yang selanjutnya di 2017 saya dipercaya sebagai pembina OSIS di SMK Ma'arif. Dan selama 2 tahun selanjutnya saya dipercaya juga sebagai wakil kepala bidang hubungan industri dan juga pembina ekskul olahraga serta pencinta alam pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu ada rotasi dan sebagainya dan sampai saat ini pun tugas tambahan saya di wakil kepala bidang hubungan industri masih tetap saya jalankan.
Hanya mungkin untuk sekarang intensitas saya di SMK Ma'arif tidak sepadat dulu karena memang banyak kegiatan di luar dari SMK yang mengharuskan saya tidak bisa 100% fokus di sini. Tapi setidaknya kalaupun ada hal-hal yang menyangkut kegiatan, insya Allah saya pasti akan bantu. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Luar biasa ya dari tahun 2016 untuk 2016. Pak Ari. Nah kalau Pak Opik bisa menjelaskan juga bagaimana Pak Opik bisa sampai ke Sukabumi. Dengar-dengar Pak Opik bukan orang Sukabumi. Orang perantauan beliau ini. Dari mana-mana. Pengalamannya sangat luar biasa. Luar biasa. Maka Pak Opik dijelaskan. Iya, kalau berbicara bagaimana masuknya ke sekolah ini memang tidak sepanjang Pak Ari. Karena saya relatif lebih terakhir masuknya ke sekolah ini, dan ketika berbicara perantau, ya memang perantau. Soalnya dari Bogor saya pindah ke Bogor kota dan lama di Bandung, kemudian baru singgah di Sukabumi untuk menyelesaikan perkuliahan. Tahun 2018 selesai kuliah di STI Al-Masturiyah, kemudian mencoba untuk berkiprah, dan ternyata memang saya mengajukan lamaran di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah pada tahun 2018. Alhamdulillah diterima. Pada saat itu memang saya memegang langsung kelas 12, hanya berapa kelas ya, saya lupa, 2 kelas kalau nggak salah. Dan itu tahun pertama itu pure saya hanya mengajar, belum ada tugas tambahan apapun. Karena memang yang namanya di masih awal beradaptasi itu, beliau melihat situasi dan kondisi. Karena memang ya seperti itulah. Biasanya yang baru itu pasti diraba-raba dulu. Guru baru itu diraba-raba dulu, dan gurunya pun meraba-raba. Mana yang memang kumaha gitu, buliah kumaha. Nah, dilihat-lihat dulu, ditelisi ini orang seperti apa. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kaget. Popik ini adalah menurut saya salah satu guru yang multi talent banget ya. Dia meskipun guru PAI juga menguasai software dan lain sebagainya. Berawal dari pengalaman ya Pak Opik ya. Kalau berbicara kemampuan dari segi bila bisa dibilang komputer itu ya memang pengalaman. Karena dulu sewaktu masih kuliah itu nyambi sebagai operator warnet. Luar biasa. Iya, jadi di sela-sela kuliah memang jadi operator warnet. Jadi ya setidaknya sedikit sekalipun tidak mengajar ataupun tidak mempelajari komputer, tapi karena ya pengalaman dan tugas dulu itu ya mau tidak mau sedikit demi sedikit mengertilah berkenaan dengan komputer. Kisahnya inspiratif banget ya. Panjang perjalanannya. Tapi kalau dibahas pada kesempatan hari ini itu nggak akan cukup sepertinya. Nggak akan cukup. Nah, tinggal satu orang Popik. Satu orang. Kita tadi sudah ditanyai. Harus adil. Sekarang giliran si bapak yang berikat ini. Nah, sok Pak Gus TB, mangga. Oke, bagaimana perjalanan? Guys, untuk saya sebenarnya masuk di SMK Al-Fatonah ini terbilang sangat muda karena saya masuk tahun 2021. Hanet kene. Jadi waktu itu saya ngajar di SMP, kemudian ditawarin sama orang yang di sebelah kiri saya untuk mengajar seni budaya di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah. Jadi cuma itu sih, ceritanya nggak banyak karena baru juga di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah. Nah, dan sedikit informasi juga Pak Opik. Iya, gimana? Dia biasa ketika diwawancarai, agak sedikit gimana gitu kan. Tapi padahal beliau ini multi talent. Basicnya itu bukan di seni budaya sebetulnya. Basicnya ahli ekonomi. Nah, tapi gimana caranya bisa terjun di kesenian? Nah, bisa dijelaskan mungkin. Oke, itu sama dengan cerita kehidupan saya ya yang begitu rumit.
Jadi memang betul saya S1-nya ngambil ekonomi akuntansi. Cuma saya waktu kuliah lebih banyakan di UKM-nya UKM, justru. oke. Jadi sedikit banyaknya nggak jago sebenarnya tapi cuma bisa dasar-dasarnya doang. Oke, tapi insya Allah mudah-mudahan dari pengalaman itu bisa terbentuk, bisa tersampaikan pengalaman hal yang positif kepada para siswa ya. Amin. Oke. Makanya kan mantap. kalau di Islam kita diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi Oke, orang mantap lain. luar biasa. Tepuk tangan, guys. Wah, luar biasa sekali. Nah, bahasanya barusan sangat luar biasa kan. Nah, selain mungkin tidak ada yang tahu juga Pak Opik. Selain mengajar punten, seni budaya ternyata dipercaya untuk mengajar bahasa Indonesia di tahun pelajaran ini. Makanya tidak heran ketika beliau mengungkapkan kata-kata mutiara karena mungkin bahasa Indonesianya bukunya dibuka lagi belajar lagi gitu ya. Tapi berdasarkan dari pengalaman, Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi kalau bisa pertanyaannya tolong dialihkan. jangan saya terus yang ditanya. Oke, Bang. Oke, nah mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya untuk bapak-bapak dan juga mungkin nanti kepada saya sendiri. Harapan kedepannya untuk sekolah ini seperti apa? Ya mungkin seperti itu. Gimana? Pak Taufik dulu atau Pak TB, mangga? Sepuh. Oh, silakan. Kalau harapan saya dengan melihat perkembangan yang lumayan drastis ini dari tahun khususnya semenjak tahun 2020 itu akselerasinya ya. itu akselerasi. Di satu sisi kita COVID tapi di sisi lain sekolah kita itu ada akselerasi terhadap kualitas dari sekolah ini dengan ditunjuknya kita sebagai sekolah COE Center of Excellence, sekolah pusat keunggulan dan sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu pusat keunggulan dan padanan industri. Padanan itu industri merupakan suatu akselerasi yang tidak lebih dari 4 tahun sudah sangat melesat sekalipun memang baru terfokus pada satu jurusan. Mungkin harapan saya itu ke depannya semua jurusan yang ada di Al-Fotona ini sama-sama melesat bersama-sama. Melesatnya itu berprogres. Komputer dengan komputernya, akuntansi dengan akuntansinya, dan perhotelan dengan perhotelan, sehingga kita bisa tidak lagi go-nya itu go provinsi, go nasional. Mungkin saja suatu saat kita akan go internasional. Amin, amin. Ya mudah-mudahan saja kita sama-sama berprogres dah. Oke, silakan selanjutnya. Oke, Pak Gus TB. Gus TB, Allah Pak Akbar. Gus TB. Enggak usah pakai Pak, jadi Gus TB. Gus. Oke, harapan saya sebenarnya simpel aja. Sekarang di tengah era gempuran zaman yang edan-edanan, saya sebagai guru seni budaya harapannya mudah-mudahan anak-anak ke depan tidak melupakan budayanya sendiri gitu. Jadi jangan terlalu terlena dengan produk luar, apalagi. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan juga kita sebagai guru bisa merubah siswa menjadi lebih baik karena sekali lagi sekarang banyak sekali siswa yang punya ilmu yang tinggi tapi attitude-nya nggak baik gitu. Makanya saya sering sampaikan ke anak-anak kalau bisa utamakan dulu akhlak gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan barudak. Oke, mungkin kalau untuk saya pribadi tidak jauh berbeda dari bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin harapan terhadap sekolah ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bersinergi antara siswa, guru, dan yayasan. Dan juga ya, untuk para siswa khususnya saya berharap hari ini harus lebih baik ya dari hari sebelumnya. Jadi kita tetap berprogres, kita tetap berusaha menjadi yang lebih baik apapun bentuknya, yang pasti kita berusaha dulu karena memang ketika usaha yang sudah kita lakukan sudah maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Dan juga saya harapkan untuk para siswa khususnya di kesempatan bincang-bincang pada kesempatan hari ini,
Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua. Amin, ya Oke, Allah. amin. Mungkin Oke. itu aja ya, nggak kerasa ini Oke. ngobrolnya karena ini katakanlah selayang pandang Iya, perkenalan betul. dari Perkenalan. Perwakilan guru. Nanti juga kita bakalan undang. Next, selanjutnya masih next ya. banyak, masih banyak. Masih Kira-kira banyak nih- guru-guru yang menarik. Nah, yang Wow. perlu- kira-kira terdekat kita mengundang siapa ya? Yang terdekat saya rasa kita awali dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Oh, Pak Daden ya. Pak Mudah-mudahan Daden. Pak Daden gak sibuk. Nanti kita Mudah-mudahan, ajak mudah-mudahan ngobrol. beliau ketika tim digital marketing mengundang beliau bisa mudah-mudahan. Pasti bisa. Saya rasa pasti bisa. Insya Ya, Allah. pasti, insya Allah. Beliau kalau tidak ada halangan, insya Allah pasti sangat mendukung Oh, apa pasti. yang kita lakukan, apalagi dalam usaha untuk terus Mempromosikan sekolah lah ya. sekolah. Oke. Karena memang tim digital marketing sekarang kan itu dituntut sebagai ujung tombak karena memberikan informasi ke dunia luar gitu ya. Ya, yang salah satunya mungkin saya sendiri gitu ya. Saya sendiri, Pak Opik dan Pak TB selaku tim digital marketing kita mencoba mencari terobosan baru terkait apa saja yang ada di sekolah agar masyarakat di luar sana itu bisa mengenal lebih dekat dengan SMK Ma'arif Malpatona sehingga kita sama-sama bisa berproses di sekolah ini. Begitu mungkin dari saya. Oke, pokoknya tungguin aja buat Bapak Ibu guru nanti ada surat resmi dari digital marketing untuk diajak. Kan di balik ngobrol. ini masih ada satu tim di Oh, balik ada ini satu. ada satu tim yang tidak masuk ke stage itu ada Kang Iwan. Nah, itu Ada Kang termasuk Iwan, tim. ya. Oke, Kang Iwan masa ada di belakang layar ya. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita sudah menghadirkan satu narasumber lagi. Kita sengaja menghadirkan dari siswa nih karena ini Ya. gurunya udah, perwakilannya udah. Kita juga sudah menghadirkan satu narasumber yang dimana narasumber ini sangat luar biasa sekali. Oke, betul. Kalian pasti penasaran kan? Pokoknya tungguin aja. Bye, hatur nuhun. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.